warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Di kesempatan yang lalu kita pernah belajar tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada paragraf deduktif, paragraf ineratif, dan paragraf induktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail beserta contoh-contohnya untuk jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Untuk paragraf berdasarkan isinya itu lebih kepada tujuan. Jadi paragraf itu tujuannya untuk apa? Misalnya narasi, tujuannya untuk apa? Kemudian deskripsi, seperti itu. Nah, untuk paragraf berdasarkan tujuan atau isinya dibagi menjadi 5, yaitu narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Untuk mempermudah memahami materi ini, kita akan membahasnya dalam satu topik, yaitu tentang kelapa. Jadi kelapa nanti akan dikembangkan menjadi paragraf narasi, kemudian deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi, sehingga kita akan lebih mudah dalam memahami tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan atau isinya. Untuk yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sesuatu. Jadi kata kuncinya paragraf narasi adalah menceritakan atau cerita. Kalau kita pernah ingat ada kata atau pelaku narator. Nah, narator adalah orang yang menceritakan. Jadi narasi, narator, cerita. Ya, ingat ya, kata kuncinya adalah cerita. Jadi di dalam paragraf itu ciri-cirinya ada alur waktu dan tokoh. Contoh, kemarin sore Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Nah, di sini ada alur waktunya. Waktunya kemarin sore, kemudian alurnya ketika Arkan memetik buah kelapa, dia memanjat, dia memetik, kemudian mendapat 10 butir kelapa, kemudian turun. Di situ ada langkah-langkah atau alur waktunya. Kemudian siapa tokohnya? Tokohnya tak lain dan tak bukan adalah Arkan. Selanjutnya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu. Jadi fungsinya adalah menggambarkan. Bisa bentuk, suasana, kondisi seseorang, kondisi ruang kelas, kondisi lapangan. Nah, dideskripsikan seolah-olah orang yang membacanya itu berada di tempat itu. Nah, di sini ada contoh paragraf tentang kelapa yang dikembangkan dengan paragraf deskripsi. Di depan rumahku ada pohon kelapa. Pohonnya sangat tinggi. Beberapa tangkai daunnya sudah ada yang tampak kering, namun buahnya sangat banyak. Nah, di sini digambarkan bahwa di depan rumahnya itu ada pohon kelapa. Pohonnya sangat tinggi, kemudian tangkai daunnya sudah ada yang kering, namun buahnya sangat banyak. Ini adalah contoh paragraf deskripsi. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau tanggapan. Argumentasi berasal dari kata argumen. Argumen itu artinya pendapat atau tanggapan. Jadi dalam paragraf itu di dalamnya ada suatu pendapat atau tanggapan. Contoh, menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrol yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi air kelapa tubuh kita akan terasa segar. Di sini ada pendapat seseorang, yaitu ahli yang berpendapat bahwa air kelapa muda itu sangat berguna bagi tubuh. Mungkin bisa contoh yang lain berisi tanggapan. Ada kata sebaiknya kita mengonsumsi air buah kelapa, misalnya seperti itu. Itu bisa, itu termasuk paragraf argumen. Nah, tujuan dari paragraf argumen ini adalah meyakinkan seseorang bahwa pendapatnya itu benar. Jadi pendapat yang ditulis dalam paragraf itu benar. Itu adalah paragraf argumentasi. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan sesuatu. Sesuatu itu bisa proses, pengertian, jenis-jenis.
Di sini dicontohkan paragraf eksposisi, yaitu proses pembuatan es degan. Cara membuat es degan sirup cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, lalu ambil daging buahnya. Campurkan daging buah dengan air kelapa, tambahkan gula dan sirup secukupnya, aduk rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Nah, di sini dijelaskan tentang cara membuat es degan atau proses membuat es degan. Contoh lain dari paragraf eksposisi adalah menjelaskan pengertian, misalnya metamorfosis adalah, kemudian dikembangkan jadi paragraf. Itu contoh dari paragraf eksposisi. Selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini ciri-cirinya mudah, karena paragraf ini adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuannya mengajak seseorang agar melakukan apa yang ditulisnya dalam paragraf. Contohnya adalah, kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman, batangnya digunakan sebagai bahan bangunan, akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Di kalimat terakhir ada ajakan untuk menanam pohon kelapa, maka paragraf ini disebut paragraf persuasi.